Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nisa Kusumani Tias dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang. Berikut adalah kartu peserta ujian saya. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 IPS MA Ribatul Muta'alimin Kota Pekalongan dengan materi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Semoga dipimpin doa dulu, mungkin Mas Bakir. Siap, gerak, berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya cek kehadiran dulu ya. Adelia Rosa, Ahmad Faid, Alfa Reza, Aura Regina, Ayunda, Fadia, Fadli Afif, Fatin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya ingin membangkitkan dulu semangatnya kalian yang sedang sepertinya lemas-lemas entah karena lapar atau apa ini. Kenapa biasanya apa? Pengen? Nah, S-nya kan macam-macam ya, kita bisa buat macam-macam. Nah, S-nya ini kita ganti yuk menjadi kata-kata yang memiliki arti semangat ya. Bisa dibagi ya? Nah, saya tunjuk satu, nanti yang saya tunjuk itu menyebutkan ikatan pelajar lah. S-nya sembarang mau diganti apa ya. Nah, terus nanti menunjuk temannya lagi, menunjuk temannya lagi. Itu ya. Oke, siap? Ya. Saya mulai ya. Saya tunjuk siapa ya? Fadia, coba Fadia. Ikatan apa? Sambil berdiri. Sambil berdiri yuk. Yang keras. Ikatan Pelajar Sukses. IPS. Ikatan Sukses. Ikatan Pelajar Sukses. Kayak gitu ya. Terus tunjuk siapa Fadia? Satu. Ayo, tunjuk Alfa. Ayo Pak, IPS. Ayo berdiri biar semangat. Ikatan belajar spektakuler. Ikatan pelajar spektakuler sampai IPS. Ikatan pelajar sumringah. Kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan. Materi kita hari ini adalah tentang dinamika kependudukan. Dinamika, kalau kalian mendengar kata dinamika, apa yang ada di benak kalian? Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang kata dinamika? Dinamika itu berarti apa? Lapisan. Lapisan. Dinamika itu dinamika kan bisa naik turun, itu juga namanya dinamika. Dinamika kependudukan berarti tentang naik turunnya jumlah penduduk ya, biasanya seperti itu. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Di sini kita akan membahas terkait dengan permasalahan kependudukan di Kota Pekalongan. Kenapa Kota Pekalongan? Karena kita berada di Kota Pekalongan. Ibu kota kita itu mana? Kalau mendengar kata Jakarta, apa yang ada di benak kalian?
Banjir, apalagi? Padat penduduk, apalagi? Kalau mendengar kata Jakarta, macet, ya. Nah, ini ada 3 gambar terkait dengan yang namanya kota Jakarta. Gambar 1 tentang apa ini? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Coba, ya. Pemukiman padat penduduk, pemukimannya kumuh, Bu. Permukiman padat penduduk dan permukiman kumuh, betul. Yang gambar kedua, apa ini? Tentang apa ini? Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas. Yang gambar ketiga, Banyaknya sampah di sungai. banyaknya sampah di sungai. Nah, 3 gambar ini kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa ada 3 permasalahan ini? Tentunya ada yang dinamakan faktor penyebab. Kira-kira faktor penyebabnya apa? Kenapa muncul 3 permasalahan ini? Ayo, Bu. Ya, coba Anwar. Karena penduduknya bertambah terus. Karena penduduknya bertambah terus. Betul. Jakarta itu setiap tahunnya selalu mengalami yang namanya pertumbuhan penduduk, ya. Jadi kalau di Jakarta penambahan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk ini kira-kira faktornya kenapa? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, apa lagi? Pada cari kerja orangnya, Bu. Pada cari kerja, betul. Nah, ini permasalahan yang ada di Jakarta. Tapi kita tinggalnya di mana? Di Pekalongan. Kalau di Jakarta tadi permasalahannya karena penduduknya pada pindah ke Jakarta, atau kita sebut sebagai apa biasanya? Orang dari desa pindah ke kota. Rantau. Merantau, namanya apa? Urbanisasi. Namanya urbanisasi. Nah, kemudian dari desa ke kota namanya urbanisasi. Melakukan urbanisasi. Nah, sehingga misalnya jadi apa? Padat penduduk, banyak muncul permasalahan. Akhirnya muncullah juga permasalahan yang contohnya ada di slide ini. Ya. Bagaimana dengan Pekalongan? Sebelum kita membahas itu, kalian dulu, untuk hari ini kita akan mencapai indikator apa saja. Yang pertama, nanti yang diharapkan kalian bisa menganalisis tingkat sertifitas kota Pekalongan. Dan berikutnya, nah tujuan pembelajarannya adalah ini. Nah, apa yang akan kita lakukan? Saya tanya dulu. Tahu ini? Tahu. Betul kan? Kalau kota Pekalongan itu fertilitasnya tinggi, permasalahan apa saja yang muncul, nanti kalian cari amati di Google ini, ya. Kemudian nanti kalian juga berlatih mencari data berdasarkan permasalahan yang kalian angkat. Setelah itu, terakhir kalian berlatih membuat infografis dengan menggunakan Canva. Dan permasalahan apa saja yang muncul akibat ledakan penduduk. Nah, yang membawa buku paket coba dibuka halaman 299 sampai 301. Nah, di situ dijelaskan ada dampak dari ledakan penduduk, yaitu dampak, ada 2 dampak fisik dan dampak, satunya dampak fisik, dampak sosial. Di mana dampak fisiknya itu dapat kalian amati tadi di Google Earth. Yang dampak sosialnya bisa kalian searching di internet. Oke, membawa buku paket juga bisa dimanfaatkan informasinya. Nah, kita langsung masuk ke permasalahan di kota Pekalongan. Ini ada sebuah data, ya. Ada sebuah data ini. Data jumlah penduduk berdasarkan rentang usia di kota Pekalongan. Usia ini jumlah penduduknya bagaimana? Ada yang bisa membaca ini? Ya gimana? Oh siapa? Bel Alisi. Ya gimana siapa? Usia 0 sampai 4 itu tahun 2020 ke 2021. Berarti banyak kelahiran ya. Betul. Dari ini ya kita lihat ya, 0 sampai 4 ini di 2020 ke 2021 mengalami peningkatan yang cukup banyak.
Artinya apa? Berarti di Pekalongan ini ledakan penduduknya kalau tadi di Jakarta disebabkan karena urbanisasi, kalau di Pekalongan disebabkan karena fertilitas yang tinggi, angka kelahiran yang tinggi. Nah, kalau geografi itu dibuktikan dengan yang namanya data. Nah, ini ada data. Betul nggak ini kelahirannya banyak? Siapa yang bisa menjelaskan tabel ini? Kok bisa salah dulu? Oke, sekarang Aisyah. Iya Aisyah. Pekalongan juga dari lainnya banyak karena Paling tinggi Pekalongan Barat, betul? Paling tinggi Pekalongan Barat, oh iya betul ya. Pekalongan Barat itu ada 1.603. Ya. Sedangkan keseluruhan total kelahiran Pekalongan ada berapa? 5.845. Hanya di tahun 2021 sebanyak ini bayi lahir. Nah, kenapa bayi yang lahir di 2021 ini jumlahnya banyak? Nah, ini penyebabnya. Ada yang bisa menjelaskan tabel yang sangat banyak ini? Saya. Berikut, Mas Raja cek ganteng dewe. Jumlah pasangan usia subur itu 42.983, tapi yang KB itu enggak ada separuhnya, Bu. Gak ada separuhnya. Ada separuhnya ini. Iya. 42. Jumlahnya berapa Najib? Yang Saya 40. oh yang KB ya, yang ikut KB-nya Yang ikut KB itu totalnya itu nah ini, Pak, Bu. ya. Ya, 3.883 punya KB. Iya. Kemudian selanjutnya ini apa? Peta. Peta yang menunjukkan tata guna lahan kota Pekalongan. Ya. Kebanyakan difungsikan untuk apa ini? Ayo Bu Aura. Pemukiman. Untuk permukiman. Nah, ini Pekalongan ini sendiri ya, paling banyak yang warna kuning. Di sini warna kuning menunjukkan permukiman. Ya, permukiman. Artinya Pekalongan ini cukup padat rumah-rumahnya. Ya. Nah, kalau kalian ingin tahu detailnya, nah, mari kita lakukan kegiatan ini. Ya, HP-nya dikeluarkan semuanya yang ada HP. Silakan buka Google search ini kota Pekalongan. Ya, buka Google Earth di HP-mu, terus ketik kota Pekalongan. Ya, tadi yang ditemukan benar bahwa di Pekalongan itu paling banyak yaitu rumah. Nampak dari apa? Penampakan atap rumah ya. Isinya bangga Mica? Ya, isinya merah-merah atap rumah seperti itu. Kalian kan pada saat kelas 10 udah belajar interpretasi citra ya. Kalau atap rumah itu dicirikan bagaimana, rumah dicirikan bagaimana, gitu kan? Nah, di situ yang paling banyak adalah penampakan hantu atau penampakan apa? Penampakan gendeng omah. Nah, berikutnya kegiatan kita adalah mengamati perkecamatan di kota Pekalongan. Nah, sebelum ini saya akan membentuk kalian menjadi 7 kelompok ya. Kita bentuk dulu kelompoknya, nanti setelah itu saya demokan sebentar bagaimana cara mencari data dan cara menggunakan Canva ya. Silakan semuanya berdiri. Saya bagi.
kali template. Nah, silakan pilihnya yang polosan ini yang nggak ada simbol mahkotanya. Kalau ada simbol mahkotanya ada atau ada tulisan berbayar, itu berbayar. Ya, tapi kalau yang polosan ini gratis. Ya, nah nanti silakan kalian klik aja. Sudah? Ya, nah silakan pilih salah satu mas. Barang mau yang mana? Nah, itu dipilih salah satu. Nah, itulah. Ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, lagi nanti tinggal kalian ganti-gantilah tulisan atau foto-fotonya. Nah, kalau mencari data, bagaimana caranya? Biasanya kalau kependudukan itu biasanya di Badan Pusat Statistik atau BPS. Kalian di Google dulu aja, terus ketik BPS Kota Pekalongan. Nah, nanti di situ kalian akan nemu websitenya dari BPS. Kalian klik mau cari data apa, di situ ada semua. Ya, atau kalau ketik masih telusuri Google, nah di situ kalian mungkin bisa cari Kota Pekalongan dalam angka. Ketik Kota Pekalongan dalam angka. Nah itu langsung aja bawahnya yang 2022. Iya. Ini bisa. Nah nanti langsung kalian download PDF-nya. Oke? Ya. Atau bisa juga langsung ketik per kecamatannya. Ya. Nah, per kecamatannya itu berarti gimana? Kecamatan Pekalongan Utara dalam angka, ya, tahun berapa, gitu ya. Nah, itu kalau di situ data biasanya sudah lengkap. Saya bagikan dulu LKPD-nya per kelompok. Oh, ini udah ketemu Kecamatan Pekalongan Utara dalam angka. Coba sama sayanya di itu. Kecamatan Utara dalam angka. Oh ya, ini sedang mencari permasalahannya ya. Ya. Ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Kamu Pekalongan Barat kan? Nah, ini kan angka ini di sini kan kelihatan di Google Earth-nya ya. Ada pemukiman padat penduduk. Nah, itu berarti permasalahannya bisa kamu ambil pemukiman padat penduduk. Terus ada apa lagi? Misalkan, nah, tadi kamu nemu Kecamatan Pekalongan Barat dalam Kecamatan Pekalongan Barat ya, betul ya. Kecamatan Pekalongan Barat itu tentang apa? Kriminalitas. Nah, itu bisa kamu tulis itu. Baik, semuanya sudah selesai. Semuanya sudah selesai? Sudah. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Baik. Coba ya dibacakan satu persatu permasalahan apa yang kalian temukan sehingga kalian mengangkat judul apa ya. Permasalahan apa yang kalian temukan dan kalian mengangkat judulnya apa, itu ya. Bisa dipahami ya. Di sini kelompok kami menemukan permasalahan daerah Pekalongan Utara, yaitu rop makin parah, sehingga kami memberikan judul
roh fertilasi dan kemiskinan. Fertilitas ya. Oke. Terus kelompok sini. Sambil Permasalahannya pemukiman pada ya oh jangan berisik. Ojo dong ngomong. Kemarin di video kemarin masuk banyak banget loh suaranya kalian. Please ini buat Ukin, Cah. Kalian ujian, saya juga ujian, Cah. Yuk. permasalahan di sini ada permukiman padat penduduk di Pekalongan Timur, termasuk salah satu dampak dari meningkatnya angka fertilitas di kecamatan ini dan adanya bayi berlahir rendah serta balita gizi buruk merupakan dampak dari meningkatnya angka fertilitas di Pekalongan Timur. Dan kita mengangkat dampak fisik dan sosial akibat tingkat fertilitas tinggi di Pekalongan Timur. Baik, kelompok 3. Permasalahan fertilitas, masalah pendidikan anak dan lingkungan umum Pekalongan Utara. Permasalahan banyaknya angka kelahiran menyebabkan pergerakan penduduk di Kecamatan Pekalongan Utara. Ada juga permasalahan kecamatan ini yang berhubungan dengan tingkat fertilitas naik, yaitu banyaknya anak putus sekolah hingga permasalahan fisik seperti lingkungan umum. Oke. Kelompok 4. Hadapnya ke sini, Mas. Oke. Angka fertilitas yang meningkat dapat memunculkan berbagai dampak loh, misalnya alih fungsi lahan sampai dengan kemiskinan. Alih fungsi lahan, kemiskinan. Yang mau kamu angkat 2 permasalahan itu berarti ya. Oke. Oke. Kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya fertilitas dari permasalahan permukiman di Pekalongan Barat. Tipologi permukiman di Kecamatan Pekalongan Barat antara lain terdiri dari tipologi permukiman kumuh pinggir kota, tipologi permukiman padat bangunan, tipologi permukiman baru, serta tipologi permukiman wilayah genangan banjir. Tipologi permukiman kumuh dan tipologi permukiman padat bangunan berkaitan erat dengan ledakan penduduk di Pekalongan Barat karena tingginya angka kelahiran. Baik, oke. Berarti tentang tipologi permukiman kumuh sama tipologi lingkungan. Oke, baik. Salah satu permasalahan akibat angka fertilitas tinggi di Pekalongan Timur adalah penumpukan sampah di pekarangan rumah warga akibat dari produksi sampah rumah tangga yang begitu banyak. Oke. Terus. Di sini kelompok kami ingin mengangkat permasalahan fertilitas Pekalongan Barat, permasalahan padatnya penduduk, kriminalitas, Ulangi apa? padatnya penduduk, kriminalitas. Oh, padatnya penduduk dan kriminalitas. Baik. Baik, kampanye sudah selesai semua ya? Nah, silakan hasilnya kalian kirim ke WA grup kelas. Nah, setelah itu nanti kita tampilkan di depan kelas, di depan sini ya, dipresentasikan ya, dipresentasikan. Nah, nanti kita adakan sesi tanya jawab. Oke? Kelompok yang lainnya melakukan penilaian. Saya bagikan ya instrumen penilaiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas fertilitas di Pekalongan Utara. Sebelumnya, terima kasih Bu Nisa atas kesempatannya. Hari ini kelompok kami akan menyampaikan presentasi terkait permasalahan fertilitas di Pekalongan Utara beserta dampak-dampaknya. Presentasi akan disampaikan oleh Mbak Aisyah, badannya perusahaan. Permasalahan utama di kecamatan ini adalah banjirop. Mengapa banjirop bisa terjadi dan semakin parah? Menurut sumber yang kami dapatkan, permasalahan utama
bisa dibuktikan dengan grafik. Sawah 30 hektar, rawa 46 hektar, tambak 10 hektar, rumah 1.373 hektar. Penggunaan yang paling banyak yaitu rumah. Patukuan Keraton dan Majapahit menjadi prioritas satu penanggulangan kemiskinan. Fertilitas di Kota Pekalongan diketahui terus meningkat. Di Pekalongan Utara sendiri ada 10.757 jiwa pasangan usia subur. Akan tetapi dari jumlah pasangan usia subur tersebut hanya 1.050 yang mengikuti KB, sehingga angka kelahiran di Pekalongan Utara di tahun 2021 berjumlah 1.396 jiwa. Hal ini menyebabkan penggunaan lahan paling banyak digunakan untuk rumah. Selain itu, permasalahan lain yang muncul akibat fertilitas tinggi yaitu kemiskinan. Solusi dari permasalahan ini adalah 1. Normalisasi lahan, 2. Realisasi tanggul penahan rop, 3. Bantuan langsung tunai untuk masyarakat ekonomi rendah, 4. Penyuluhan program keluarga berencana. Silakan jika ada pertanyaan. Normalisasi lahan itu bagaimana, Mas? Normalisasi lahan itu menormalkan kembali suatu lahan yang salah digunakan. Misalnya harusnya lahan itu jadi area resapan, tapi nyatanya di situ buat permukiman. Nah, itu bagaimana caranya rumah-rumah dipindah kita menjadi fungsi lahan sebagai area resapan, itu digunakan sebagaimana fungsinya. Ya. Bisa kuping dulu nggak sih? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Mbak. Untuk kasus pemindahan norma itu saya rasa agak sulit karena memang penduduknya yang tambah terus karena fertilitas tadi, jadi kebutuhan rumahnya nambah. Menurut kelompok 1, bagaimana solusinya menghadapi tantangan ini? Terima kasih. Karena penambahan penduduk di Kota Pekalongan ini karena fertilitas, maka pertama penanganannya pada dengan pengendalian fertilitas itu bisa dengan sosialisasi KB. Selanjutnya untuk permasalahan penggunaan lahan yang tidak semestinya tadi bisa dengan ganti rugi dengan biaya yang wajar untuk memindahkan ke lokasi yang lain yang memang diperuntukkan sebagai permukiman atau bisa mengalihkan warga ke rumah susun. Ya. Satu pertanyaan lagi. Saya, Mas. Nah, ini ya, terkait dengan penyuluhan program keluarga berencana, menurut saya hari ini sudah dilaksanakan, namun kok ya kejadian bayi lahir masih banyak. Kalau saya lihat masih banyak juga ibu yang punya anak banyak. Misal salah satu atau beberapa orang dari kelompok Anda menjadi petugas penyuluhan program KB. Oh, petugas KB. Ya. Bagaimana langkah inovasi dan dibuat sehingga program ini efektif untuk mengendalikan jumlah kelahiran bayi? Ya, kalau menurut kami jadi penyuluhan program KB, kami mau mengedukasi pasangan usia subur di media sosial dengan cara yang menarik ala-ala anak muda. Konten YouTube yang berisi drama-drama anak banyak. Konten YouTube yang berisi drama-drama anak banyak mungkin, atau di Instagram dengan reel-reel yang bagus. Pokoknya dengan pemanfaatan media sosial yang sekarang ini banyak diminati, YouTube, TikTok, Instagram. Selain itu, penyuluhan langsung juga tetap harus dilakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Sudah bagus ya presentasinya, hasilnya infografisnya itu juga sudah bagus. Kalian juga sudah aktif bertanya
Saya salut sekali sama kalian. Selanjutnya kita evaluasi bersama yuk tentang solusi dari permasalahan yang diangkat oleh kelompok 1. Tadi permasalahannya tentang banjir. Ya kalau Pekalongan kita tanya kemana-mana pasti terkenalnya adalah sini ada yang rumahnya sering terkena rob. Siapa? Itu banyak ya yang Gayo, pokoknya yang daerah utara sana itu ya, robnya juga makin kesini ya, kayaknya robnya semakin parah ya dari tahun ke tahun. Nah, itu memang masalah yang sangat pelik dihadapi oleh Kota Pekalongan. Nah, pertanyaannya, apakah permasalahan ini terkait dengan tingkat fertilitas? Jawabannya bisa jadi. Karena yang namanya pertumbuhan penduduknya nambah, pasti yang dibutuhkan adalah yang namanya rumah, ya kan? Namanya rumah. Nah, tadinya yang lahan-lahannya itu kosong, kemudian dibuat rumah sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daya dukung tanahnya menjadi menurun. Nah, oleh karena itu Pekalongan itu dikenal gimana? Setiap tahunnya mengalami yang namanya penurunan tanah. Betul kata Anwar. Penurunan tanah setiap tahunnya Pekalongan itu mengalami penurunan tanah. Karena apa? Karena bebannya, ya. Kalian bisa bayangkan satu meja ini. Satu meja ini dikasih rem kelompok, nggak apa-apa, mejanya nggak rubuh. Tapi coba dikasih apa ini? Kasih apa baja yang berat atau ada berapa orang duduk di sini di meja ini. Lalu bagaimana ini? Tidak kuat menahan. Begitu juga dengan tanah. Jika berat di atasnya itu melebihi kapasitas dari daya dukung tanahnya itu, maka yang akan terjadi tanahnya akan turun. Nah, kaitannya apa dengan tingkat fertilitas? Itu tadi. Kaitannya adalah apa? Makin fertilitasnya makin naik, maka permukimannya makin banyak, ya, permukimannya makin tambah. Nah, akhirnya wilayah yang harusnya bukan untuk area permukiman, maka dijadikan permukiman. Oleh karena itu, kelompoknya Mas Anwar memberikan solusi normalisasi lahan. Bantuan masukmu naik ya wes ngono ya. Nah, baiknya apa misalkan? Oh ya, bisa sinkronis kalau udara. Bisa. Jadi kalau menurut Mas Malah itu bantuan ini aja kayak dagang gitu loh, kayak buat modal, ya maksudnya modal. Nah, modal. Mas Malah mengungkapkannya agak sedikit bingung ya, tapi maksudnya saya menangkap dikasihnya modal aja, karena kalau bantuan hanya dikasih uang nanti bisa habis. Kemudian penyuluhan program KB tadi, kalau jadi petugas penyuluhan KB melalui media sosmed ya, solusinya ya, melalui sosmed, melalui konten-konten YouTube ya, keren sekali solusinya. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk solusinya mengatasi tadi kaitannya rob dengan fertilitas dan permasalahan yang muncul akibat fertilitas tadi. Cukup? Oke. Pembelajaran saya tutup, saya ada soal untuk nilai pengetahuannya kalian. Saya bagikan kemudian nanti dikerjakan, ya.
bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau bercerita, berpendapat? Hari ini kita belajar banyak hal seperti mempelajari fertilitas di Kota Pekalongan dan cara membuat kanva. Dan ada lagi yang mau mencontohkan? Menambah banyak pengetahuan tentang fertilitas dan dampak-dampaknya. Ya, baik. Oke, ada lagi yang lain? Saya jalan-jalan di Google Earth mengasihkan untuk kami yang jalan luar pondok. Oke. Kemudian dari pembelajaran hari ini adakah kesulitan yang kalian alami? Ada yang mau menyampaikan kesulitannya, keluhannya mungkin? Saya Bu, kesulitan yang kami alami yaitu pertama kali menggunakan kanvas, jadi masih kanvas. Iya. Angel. Rada angel, iya. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan kesulitan apa? Iya, itu Pak minggir dulu. Nah, ya. Kami tertarik lagi untuk belajar dengan kanva Bu, tapi kalau dari masih kesulitan. Sekian pembelajaran untuk hari ini, mungkin bisa salah satu untuk memimpin pembacaan dalam masalah mungkin. Mari kita berjalan.